Selamat pagi Opa Oma dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di Persekutuan Usia Indah. Apa kabar Opa Oma dan saudara-saudara sekalian? Saya harap semua sehat-sehat ya. Kita bersyukur kalau pagi ini kita masih bisa mengikuti Persekutuan Usia Indah. Ya, tidak terasa kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Juni ini. Biarlah hari-hari selanjutnya kasih Tuhan yang selalu menyertai hidup kita sehari-hari. Hari ini Saudara Theo yang akan membawakan firman Tuhan dengan judul Hidup dalam Berkat atau Kutuk yang diambil dari Kitab Ulangan 30 ayat 15 sampai 30. Sebelumnya, mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian dari NKB 154. Setialah, setialah. Setialah, setialah selama hidupmu. Ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh. Meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan kau gentar, tetap setialah. Setialah, setialah menjadi hamba-Nya. Meski besar rintanganmu, tetap percayalah. Selalu takkan dibimbing ke air yang tenang. Kelak mahkota milikmu di sorga yang terang. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pagi ini kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk mengucap syukur atas kasih setiamu dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Pimpin ya Tuhan persekutuan ini dari awal sampai akhir, sehingga dapat berjalan dengan baik. Berkati Saudara Theo yang akan membawakan firman-Mu. Persiapkan hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan dapat kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu dari NKB 196, Ku beroleh berkat. Yang tidak diberi dunia.
Ibu bapak, oma opa yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Pada saat ini Tuhan, kami, umat-Mu, mempersiapkan diri untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon pertolongan-Mu supaya apa yang kami baca, yang kami dengar, yang kami renungkan, itu sungguh-sungguh firman Tuhan yang menolong kami untuk menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar hanya firman Tuhan sajalah yang dinyatakan kepada kami semua. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Ibu bapak, oma dan opa, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai 20. Mari kita membaca bersama-sama kitab Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai 20. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku akan memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Haleluya. Ibu bapak, oma dan opa yang dikasihi Tuhan, pada suatu hari ada seorang pendeta yang berkunjung untuk melawat dua anggota jemaatnya yang sedang sakit. Dua-duanya menderita oleh karena sakit penyakit mereka masing-masing. Keduanya sama-sama dirawat di rumah sakit. Oleh karena itu, pendeta memutuskan untuk datang melawat mereka berdua. Ketika pendeta datang kepada orang yang pertama, mereka berjumpa, mereka ngobrol sama-sama, dan pendeta ini mendengarkan pergumulan yang dialami oleh orang itu. Namun, pergumulan itu ternyata membuat orang ini begitu mengeluh, bersungut-sungut setiap hari, setiap saat, bahkan ketika berjumpa dengan pendeta ini. Dan ia mengekspresikan dirinya yang begitu tidak berdaya, begitu lemah. Pendeta ini mendengarkan banyak keluh kesah. Bahkan tidak disangka bahwa pendeta ini mendengarkan penghakiman. Ia menyalahkan, ia menuduh orang-orang terdekatnya, keluarga, kerabat, rumah sakit yang ternyata bertindak tidak sesuai dengan harapannya. Raut wajahnya begitu lemas, dan sepertinya ia memikul beban yang begitu berat. Maka dengan penuh rasa iba dan kasihan, pendeta itu pun berdoa, mendoakan supaya ia dapat kembali pulih dan kemudian menjalani kehidupan dengan sukacita. Lalu setelah berdoa, ia pergi ke anggota jemaat yang kedua, yang juga sedang sakit, di rumah sakit yang sama. Ketika mereka berjumpa, pendeta itu melihat orang ini kondisinya jauh lebih lemah
daripada yang pertama ia lawat tadi. Namun ketika mereka berbincang, orang yang dilawat ini tampak begitu bersukacita. Raut wajahnya cerah karena tersenyum sepanjang berjumpa. Bisa bercanda bahkan tertawa bersama dengan si pendeta. Ia menceritakan penyakit yang dideritanya. Dan ternyata penyakitnya juga cukup berat. Tidak mudah untuk dialami oleh seorang biasa sepertinya. Tetapi anggota jemaat ini tampak tidak merasa terbeban. Ia bahkan menceritakan apa yang ingin dilakukannya kalau ia bisa pulih dan kemudian pulang ke rumahnya. Kondisinya berbeda dua anggota jemaat ini. Nah, ibu bapak, oma dan opa, kita stop dulu ceritanya sampai di sini ya. Tema kita pada hari ini adalah hidup dalam berkat atau kutuk. Kalau menurut kita semua, bapak ibu, oma dan opa, dari kedua orang tadi, kira-kira mana yang hidup dalam berkat? Mana yang bisa kita cocokkan, kita golongkan sebagai orang yang hidup dalam berkat? Yang pertama atau yang kedua? Ya, gampang ya, oma dan opa, ibu bapak. Mudah sekali, pasti kita akan memilih pasti yang kedua. Kelihatan dari apa yang ditunjukkan ketika ia sedang dilawat. Ia menunjukkan kekuatan, ia menunjukkan pengharapan yang besar, meskipun sebenarnya yang dialaminya itu tidak mudah. Penyakit yang dideritanya itu bukanlah penyakit yang kecil, itu penyakit yang serius. Nah, oma dan opa yang dikasihi Tuhan, tema kita ini pada maksudnya sebenarnya apa ya? Hidup dalam berkat dan hidup dalam kutuk. Apa maksudnya? Apa ukurannya kita hidup dalam berkat? Ya. Apakah ukurannya itu dari kesehatan, dari kekayaan, umur panjang? Dan kalau begitu, apa ukurannya seseorang hidup dalam kutuk? Apakah sakit penyakit? Apakah hidup dalam kekurangan, umur yang tidak panjang, atau bagaimana? Nah, pada saat ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena firman Tuhan memberikan kepada kita satu sudut pandang yang benar. Dan yang berbeda dari ukuran-ukuran yang tadi. Firman Tuhan yang tadi kita baca bercerita tentang bangsa Israel yang diberikan kebebasan. Kebebasan untuk apa? Kebebasan untuk memilih. Ya, ini kita garis bawahi bersama-sama ya. Diberikan kebebasan untuk memilih. Pertanyaannya memilih apa, oma dan opa, bapak ibu? Mereka diberi kesempatan untuk memilih. Memilih kehidupan bersama dengan Tuhan, yaitu dengan taat dan melakukan firman-Nya, atau memilih untuk berpaling dari Tuhan, yang berujung pada kebinasaan. Berkat atau kutuk, dua-duanya ditawarkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Dari sini kita belajar. Dari sini kita bisa menarik kembali pesan di dalam firman Tuhan kembali kepada kita. Jadi ternyata hidup dalam berkat atau hidup dalam kutuk itu sebenarnya adalah tawaran yang bisa kita pilih. Ya, ibu bapak, oma dan opa, kita bisa memilih kita mau hidup di mana. Kita mau pilih hidup dalam berkat dengan tetap berpegang kepada kuasa Tuhan, bisa. Kita mau hidup dalam kutuk dengan pergi menjauhkan diri dari Tuhan, bisa. Itu tergantung pilihan kita. Kepada bangsa Israel, Tuhan ingin supaya mereka memilih kehidupan di dalam Tuhan. Ya, Tuhan menyatakan tadi di dalam pembacaan kita melihat Tuhan ingin supaya mereka memilih kehidupan di dalam Tuhan. Namun, kalau bangsa Israel ternyata tidak mau untuk hidup bersama dengan Tuhan, hidup menerima atau hidup di dalam berkat Tuhan, ya itu bisa saja. Dan mereka akan kesulitan untuk merasakan berkat Tuhan. Dan untuk merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Bisa saja, tetapi akan sulit mereka merasakan kehadiran Tuhan. Oleh karena itu sama seperti kita ya, Bapak, Ibu, Oma, dan Opa semua. Tentu Tuhan mau kita hidup di dalam Tuhan. Tapi kalau kita sendiri tidak mau menyambut berkat Tuhan, lebih memilih melihat diri kita seperti dikutuki dengan penyakit, kesengsaraan, masalah, dan lain sebagainya,
ya tentu kita akan sulit untuk mengalami hidup yang diberkati oleh Tuhan. Ibu, bapak, oma, dan opa, berkat itu datang dari Tuhan. Ya, kita percaya ya, berkat itu yang punya Tuhan, datangnya dari Tuhan. Itu diberikan oleh Tuhan kepada kita, ada di tangan Tuhan. Namun, memilih untuk hidup di dalam berkat Tuhan itu tergantung kita. Ya, berkat itu ada di tangan Tuhan. Tetapi memilih untuk hidup dalam berkat Tuhan itu ada di tangan kita. Kalau kita memilih hidup dalam berkat, segala hal buruk yang terjadi di dalam hidup kita pun, apapun itu bentuknya, kita akan tetap merasa diberkati oleh Tuhan. Gak akan ngaruh, gak akan terganggu hati kita, hidup kita. Tetapi kalau kita hidup dalam kutuk, mau hal sebaik apapun yang kita alami, kita akan tetap menjalani hidup dengan bersungut-sungut, hidup dengan mengeluh setiap saat. Hidup dalam berkat atau dalam kutuk itu bukan soal apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bukan soal hal baik atau hal buruk yang kita alami. Tetapi soal bagaimana kita memaknainya ya, ibu, bapak, oma, dan opa. Jadi bukan soal apa yang kita terima, hal baik atau hal buruk, tetapi soal bagaimana kita memaknai yang kita terima itu. Bagaimana soal kita menikmati atau memaknai apa yang Tuhan anugerahkan buat kita. Mau sesusah apapun, sebanyak apapun pergumulan dalam hidup kita, itu semua nggak akan membatasi kita untuk hidup dalam berkat Tuhan. Kalau kita mau memilih hidup dalam berkat Tuhan, kita tetap bisa bersuka cita, merasakan kebaikan dari Tuhan, tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh, tetap bisa memelihara iman dan pengharapan. Kalau kita memilih untuk hidup dalam berkat Tuhan. Ya, ibu, bapak, oma, dan opa, kita semua punya pergumulan masing-masing. Oma dan opa, saya sendiri punya pergumulan. Dan kita percaya, yang paling mengerti pergumulan kita, sebenarnya bukan diri kita. Yang paling paham adalah Tuhan. Ya, kita percaya ya, Tuhan yang paling mengerti apa yang sebenarnya kita alami. Oleh karena itu, mari kita percaya sama Tuhan yang paling mengerti kita. Firman Tuhan memberikan sukacita bagi kita, memberikan kekuatan bagi kita di tengah setiap persoalan hidup yang kita alami. Maka Tuhan pun memampukan kita juga untuk bersukacita di tengah segala kesusahan kita. Ya, kalau kita membaca di dalam firman Tuhan bahwa sukacita itu diberikan kepada kita, sukacita itu ada di dalam hati kita, maka itu sungguh-sungguh ada di dalam hati kita. Sehingga kita bisa menghidupinya, kita bisa merasakannya. Gak akan terganggu sama hal yang terjadi di luar. Gak akan terganggu sama hal-hal yang menyusahkan kita, membuat kita merasa sakit, dan seterusnya. Kita akan tetap bersukacita di tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, kita pun juga dimampukan oleh Tuhan untuk membagikan sukacita itu di tengah kehidupan kita. Di tengah keluarga kita, di tengah persekutuan kita, orang-orang di sekitar kita. Biarlah mereka semua, keluarga kita, persekutuan kita, melihat sukacita itu. Sehingga semangatnya juga bisa menular kepada mereka. Mereka juga bisa mengalami sukacita yang besar, yang bermula dari diri kita. Diberikan Tuhan dan bermula dari diri kita. Mari kalau kita mau hidup dalam berkat Tuhan, buang semua dendam. Buang semua pikiran buruk, kata-kata kasar, kebiasaan untuk bersungut-sungut, mengeluh setiap saat. Kita singkirkan itu dari kehidupan kita. Dan kita membagikan berkat Tuhan, sukacita itu kepada orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, jadi dari sini kita sama-sama belajar, ibu, bapak, oma, dan opa, kita itu diberikan kebebasan untuk memilih. Memilih untuk hidup dalam berkat atau memilih untuk hidup dalam kutuk. Itu tidak bergantung sama apa yang kita alami. Itu bergantung sama apa yang ada di dalam hati kita. Kita mau hidup seperti apa? Kalau kita mau hidup di dalam berkat Tuhan, apapun yang ada di sekitar kita, bahkan pergumulan sehebat apapun, kita akan tetap merasa diberkati. Nah, sebaliknya, kalau kita memilih untuk hidup di dalam kutuk,
mau sebesar apapun anugerah yang Tuhan berikan, kebaikan yang diberikan Tuhan bagi kita, kita akan tetap bersungut-sungut sepanjang hari, mengeluh kepada Tuhan. Maka mari ya, pilihan itu diberikan kepada kita. Kita mau pilih yang mana? Nah, Bapak Ibu, Opa dan Oma yang dikasih Tuhan, penasaran nggak sama alasan kenapa orang yang kedua yang dilawat oleh pendeta tadi bisa tetap bersuka cita? Ini sebuah kisah yang inspiratif ya, kiranya bisa menolong kita. Pendeta tadi juga penasaran. Maka ia tanya kepada orang yang dilawat itu, kok Anda bisa bersuka cita di tengah rasa sakit yang tidak mudah ini, yang berat ini? Lalu begini kata orang itu. Dia katakan, saya nggak mau dikuasai sepenuhnya oleh penderitaan saya. Wah, ini kuat sekali ya. Dia katakan dirinya tidak mau dikuasai sepenuhnya oleh penderitaan. Ia katakan lagi, penyakit ini boleh menguasai tubuh saya, tetapi penyakit ini tidak bisa menguasai hati dan pikiran saya. Hidup saya dikuasai oleh Tuhan, bukan oleh masalah, bukan oleh penyakit. Jadi saya mau hidup dalam Tuhan, bukan hidup dalam penyakit. Wah, Bapak Ibu, Oma dan Opa, ini luar biasa sekali pernyataan dari orang ini. Kiranya ini bisa menolong kita, menguatkan kita juga, memberikan kita semangat supaya kita pun memilih untuk hidup dalam berkat Tuhan. Untuk hidup dalam Tuhan, bukan di dalam segala permasalahan, pergumulan hidup, sakit penyakit yang kita alami. Ibu Bapak, Oma dan Opa, kalau kita mau hidup dalam berkat, semangatnya juga sama, harus kita miliki. Semangat untuk terus bersuka cita, semangat untuk terus berpengharapan, membagikan kebaikan kepada semua orang, apapun kondisi hidup kita. Allah mengajak kita untuk memilih kehidupan, ya. Tadi kita baca di dalam Alkitab. Maka mari kita memilih kehidupan dalam Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita memohon petunjuk Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan niscayalah kita akan menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Kita tidak akan dikuasai oleh pergumulan kita, tetapi kembali kita dikuasai oleh Tuhan. Dan kita dimampukan untuk menikmati segala berkat Tuhan yang Ia nyatakan di tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Umat yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur kepadamu karena pada saat ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menegur kami, tetapi sekaligus menolong kami. Supaya kami mau dan berusaha untuk hidup di dalam berkat Tuhan. Ampuni kami Tuhan ketika kami menjalani kehidupan ini dengan tidak menghidupi berkat Tuhan. Seakan-akan kehidupan kami ini penuh dengan penderitaan, sehingga kami tenggelam di dalamnya. Mampukanlah kami ya Tuhan, agar di tengah pergumulan hidup yang kami alami, kami tetap mampu untuk melihat kebaikan Tuhan, melihat kebesaran dan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Meski kami terbatas, meski kami sedang sakit, meski kami sedang mengalami pergumulan yang berat, tetapi kami percaya dan kami mau untuk hidup di dalam berkat Tuhan. Kami mau untuk hidup di dalam Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kuatkanlah kami, teguhkanlah kami, supaya di tengah kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami ini, kami tetap mampu berjalan, mampu untuk bersuka cita, mampu untuk membagikan berkat Tuhan, sukacita yang dari Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini melekat dalam hati kami, dan kami senantiasa hidupi di dalam kehidupan kami setiap hari. Pada saat ini Tuhan, kami mau bersatu hati, berdoa dan bersyukur untuk sahabat kami
anggota Jemaat GKI Muara Karang yang Tuhan anugerahkan 1 tahun lagi pertambahan usia. Kami bersyukur untuk Oma Ana yang berulang tahun pada tanggal 30 Mei yang lalu. Begitupun Ibu Yuni yang Tuhan tambahkan 1 tahun lagi usia pada tanggal 1 Juni yang lalu. Terima kasih Tuhan untuk sukacita, untuk pemeliharaan dari Tuhan yang dialami oleh Oma Ana dan Ibu Yuni. Tuhan anugerahkan banyak hal baik, sehingga di dalam merayakan pertambahan usia ini, Oma Ana dan Ibu Yuni senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan senantiasa mengingat untuk mau hidup di dalam berkat Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan Oma Ana dan Ibu Yuni ke dalam tangan Tuhan. Tuhan merancangkan yang terbaik, Tuhan memberkati, Tuhan memelihara kehidupan mereka, dan Tuhan senantiasa menolong mereka apabila saat ini mereka mengalami pergumulan dan juga memiliki pengharapan apa yang ingin mereka capai di dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan memberkati keluarga mereka yang bersama-sama bersukacita di hari bahagia ini. Tuhan senantiasa memelihara dan menjaga mereka semua sebagai satu keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami juga saat ini bersatu hati berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang kami ingat saat ini dalam keadaan bergumul oleh karena sakit penyakit. Kami bersatu hati berdoa untuk Bapak Budi Kosasih, untuk Ibu Rini, untuk Oma Lili Murni, Oma Evi Wahyudi, Oma Dindiana, Oma Johani Hendro, Ibu Aisani Parman, Oma Susi Wong, Bapak Umar Tono, Bapak Daniel Setiadi, Mbak Ika, putri dari Ibu Suryatmi, dan setiap saudara-saudara kami yang kami ketahui saat ini dalam keadaan lemah tubuh oleh karena sakit penyakit. Ya Tuhan, Engkaulah sumber pemulihan sejati. Dan biarlah di dalam anugerah Tuhan saja mereka boleh merasakan pemulihan yang dari Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan agar setiap hal yang boleh mendatangkan kesembuhan bagi mereka melalui obat-obatan, melalui perawatan, dan segala bentuk cinta kasih yang mereka terima dari orang-orang yang mengasihi mereka, itu semua boleh mendatangkan pemulihan dari Tuhan. Kami menyerahkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka. Dan biarlah di dalam masa yang sulit ini, mereka tetap merasakan penyertaan dan pemeliharaan dari Tuhan. Cinta kasih Tuhan senantiasa mereka alami di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Allah. Kami berdoa untuk persekutuan kami, persekutuan dewasa, baik seksi wanita maupun seksi usia indah yang Tuhan senantiasa berkati. Biarlah Tuhan, Engkau menjaga kami semua sebagai satu persekutuan. Tuhan menjaga kami semua. Tuhan memberkati relasi kami. Tuhan memberkati setiap kegiatan dan persekutuan kami. Biarlah semuanya boleh mendatangkan berkat Tuhan. Dan kami semua sebagai umat-Mu boleh bersama-sama bertumbuh setiap hari. Terima kasih Tuhan, inilah syafaat kami yang kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali mengingat firman Tuhan yang memanggil kita untuk mau hidup di dalam berkat Tuhan. Ya, kita senantiasa melihat bahwa Tuhan selalu menawarkan berkat itu kepada kita. Kita dipanggil untuk memilih, menyambut berkat itu, supaya di dalam keseharian kita, di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini, apapun yang kita alami, kita tetap dimampukan untuk hidup di dalam berkat-Nya. Oleh karena itu, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita
damai sejahtera. Amin.